좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Hoironisa dengan NIM 231270006. Di sini, saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diberikan oleh Ibu Helena dengan tema Masa Kebangkitan Kembali Kebangsaan Islam. Masa Kebangkitan Islam. Istilah kebangkitan Islam merupakan gerakan yang mengacu pada pandangan dari umat Islam bahwa Islam menjadi penting kembali karena Islam dikaitkan dengan perjalanan masa lalunya yang gemilang. Lalu ada corak kebangkitan Islam di Asia Tenggara. Ada modernisme, revivalisme, tradisionalisme. Lalu ada beberapa faktor mengapa Islam harus bangkit dari keterpurukan. Yang pertama, faktor eksternal, yaitu datangnya kolonialisme dunia barat seperti Spanyol, Portugis, Belanda dan lain-lain itu datang ke wilayah-wilayah muslim untuk memonopoli lalu menaklukkan wilayah-wilayah seperti semboyannya yang ini kayak gospel, gold dan glory. Lalu ada faktor internal, yaitu munculnya paham taklid pada pendapat ulama, lalu meninggalkan kajian-kajian yang berisi filsafat dan berpikir kritis dan lain-lainnya. Lalu ada beberapa faktor kebangkitan kembali Islam menurut Chandra Muzaffar. Yang pertama, kekecewaan terhadap peradaban barat secara keseluruhan yang dialami oleh generasi baru muslim. Lalu yang kedua, gagalnya sistem sosial yang bertumpu pada kapitalisme dan sosialisme. Yang ketiga, ketahanan ekonomi negara-negara Islam tertentu akibat menjolaknya harga minyak. Lalu ada alasan pemurnian Islam yang diperdebatkan oleh antar kelompok ormas. Yang pertama, merebaknya pemahaman agama yang bersifat taklid. Lalu yang kedua, di kalangan umat Islam sedang berkembangnya tarekat-tarekat seperti Maksabandiyah, Syatariah, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, masalah perantara dalam berhubungan dengan Allah. Lalu ada organisasi. Organisasi terbagi menjadi dua, yaitu organisasi kelompok tradisional dan organisasi pembaharu. Untuk organisasi kelompok tradisional itu ada NU, terus Petri, Al-Wasliyah, dan lain-lainnya. Lalu untuk organisasi pembaharu itu ada Muhammadiyah, NU, Persis, SI, dan lain-lainnya. Jadi, kesimpulannya, yang pertama, kebangkitan Islam merupakan suatu gerakan yang mengacu pada pandangan dari umat Islam bahwa Islam menjadi penting kembali. Karena Islam dikaitkan dengan perjalanan masa lalunya yang gemilang, hingga masa lalu tersebut memengaruhi kaum muslimin sekarang. Yang kedua, faktor-faktor munculnya kebangkitan Islam. Itu kan ada dua tuh, ada eksternal dan internal. Yang eksternal itu datangnya kolonialisme dunia barat itu kan untuk memonopoli lalu untuk menguasai wilayah-wilayah yang ada dengan semboyannya yang gospel, terus gold sama glory itu. Lalu ada yang internal. Yang internalnya itu mereka kayak melupakan tidak mengikuti kajian-kajian yang berisi filsafat, lalu pemikiran kritis dan lain-lainnya begitu. Yang ketiga, masa kebangkitan Islam di Indonesia pada awal abad 20 Masehi itu dengan ditandai dengan lahirnya ormas yang terbagi dua, ada yang tradisional sama yang modernis. Nah, yang tradisional itu kayak seperti NU, terus
Perti gitu kan, dan yang lainnya. Lalu yang modernis atau pembaharu itu seperti Muhammadiyah, NU, Persis, SI, dan lain-lainnya. Mungkin itu saja video presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.